ya. Oke, kita lihat proyeknya seperti ini. Misalkan kita perhatikan dulu untuk nomor 1. Kita lihat ini gambar kerjanya. Ini ada bendanya ini. Misalkan ini tadi adalah body 1, ini body 2, ini body 3. Kalau kita lihat dari sini untuk tampilan ini, samping ini kita lihat ukurannya 18. Jadi nanti benda kerjanya besi kotak 18 kali 18 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, nanti kita melaksanakan pembuatan radius ini R18. Dilihat di sini untuk ada sambungan dengan pengelasan adalah di sini kita lihat ada kode SMAW, berarti kita memakai las listrik ya, short metal arch welding. Jadi kita pakai las listrik. Nah nanti elektroda yang kita pakai karena ketebalan sekian, nanti kita coba pakai elektroda 3,2 sehingga nanti pada saat kita membuat sambungan ini, kalau cuma seperti ini, nanti kalian ngelasnya cuma ditempel, nanti pada saat digelinda nanti lepas lagi. Makanya nanti untuk bodi yang di sini ini nanti akan kita beri chamfer untuk tempat tampuhnya. Nah, jadi nanti lasnya jenis las groove atau las yang ke dalam. Jadi nanti penetrasinya biar lebih banyak gitu ya. Dan nanti yang kita pakai adalah elektroda 3,2. Kalau kita lihat tanda seperti ini berarti ini adalah las groove, nanti muter ya. Ini muter. Itu. Kemudian di sini ada pengeburan. Pengeburannya adalah ulir sehingga nanti kita lihat pengulirannya kalau ini M12 kali 1,5 otomatis nanti kita ngeburnya harus lebih kecil dari ini. Kalau kemarin pernah kita beri contoh, berarti kalau M12 ngeburnya diameter berapa kemarin? 10,5 ya, karena dikurangi kisarnya ini ya. Itu. Kemudian sebagai tanda di sini nomor 1 adalah namanya bodi ini terbuat dari iron cast ya. Iron cast nanti kita cari untuk materialnya ada di softwarenya. Kemudian keseluruhan dia adalah dengan tingkat kekerasan yaitu tanpa dikerjakan ya, tanpa dikerjakan, tapi dengan minimum kekerasannya adalah N8. Kemudian dalam kurung ada ini tanda kekerasan N8 tanpa pengerjaan sama sekali, ini ada di beberapa bagian. Nanti kita lihat, oh berarti di sini tanpa pengerjaan sama sekali, misalkan di sini tanpa pengerjaan. Nah gitu. Kalau kita lihat di sini ada lambang toleransi geometris ketegak lurusan 0,2 dari datum A. Datum A nya di sini. Berarti ini dan ini wajib tegak lurus, tetapi ada toleransinya 0,2. Paham ya? Kemudian di sini ada chamfer 5 kali 45 derajat agar nanti enggak tajam gitu aja. Terus kemudian nomor 2 ada benda namanya shaft. Di sini dengan pengerjaan mesin minimum N8 ya, di sini semua permukaannya, tetapi ada permukaan yang diharuskan kehalusannya atau kekasarannya N6. Ada di mana? Oh, ada di sini. Berarti nanti ini sebagai tempat anvilnya. Jadi harus lebih halus gitu ya. Itu. Kemudian juga ada untuk ulir ini M12 kali 1,5, artinya ini adalah ulir segitiga ya. Ini. Terus kemudian nomor 3 kita akan membuat namanya anvil untuk tempat yang di sini penahannya ini ya. Di sini juga sama, terbuat dari steel mild atau ST37 ya. Semua N8 dikerjakan dengan mesin, ada beberapa bagian yang N6. Harusnya ini bukan di sini, harusnya di sini ya. Harusnya di sini. Salah gambar kemungkinan. Terus kemudian kelengkapan gambar harus disertai dengan general note atau catatan umum. Nomor pertama misalkan bebu or sub edge 0,3 kali 45 derajat, artinya pengerjaan ini tidak boleh tajam ya. Harus dihaluskan, entah dikikir sedikit dan sebagainya. Ini nilainya. Kisaran 0,3 kali 45 derajat. Kemudian apabila digambar semuanya ini ada chamfer, cuma chamfernya tidak ada tandanya chamfer berapa, berarti dianggap itu chamfernya 0,5 kali 45 derajat. Jadi kalau dituliskan di sini adalah unspecific chamfer, chamfer yang tidak dispesifikasikan. Begitu juga yang radius, radian fillet ini unspecific. Kalau ada radius atau fillet yang tidak ada tulisannya R berapa gitu, berarti artinya dia itu 0,5. Artinya penghalusan biar nggak tajam gitu. Kemudian kalau ada sudut-sudut itu side angle-nya 1 derajat gitu ya. Itu, ini kelengkapannya. Kemudian berikutnya dilengkapi lagi dengan toleransi. Kalian sudah pasti disampaikan oleh guru di bengkel bahwa toleransi untuk membuat benda ini adalah toleransi medium atau menengah. Nah, kita lihat tabelnya. Misalkan di sini kalian membubut dengan panjang 120. Di sini sebetulnya untuk toleransi mediumnya, kalau kita lihat ukuran 120 ada di sini, berarti harusnya adalah plus minus 0,3 ya. Jadi kalian boleh membubut 120,3 atau 119,7. Tetapi karena ini dispesifikasikan, makanya di sini kita taruh lagi. Artinya tidak sesuai dengan tabel, yaitu 120 plus minus 0,2. Jadi mintanya di sini 120,2
atau 119,8 mintanya. Tetapi kalau di tempat lain tidak ada ukuran ini toleransi ukuran, berarti kita mengikuti yang tabel, yaitu misalkan ini diameter 20, kita lihat di sini untuk toleransi menengah yaitu antara di sini above 6 until ini 30 gitu ya. Berarti itu toleransinya 0,2. Paham ya di sini ya? Oke. Kemudian dilengkapi dengan etiket seperti biasa. Toleransi proyeksi yang kita pakai adalah proyeksi Amerika, ini skalanya 1:1, unitnya adalah milimeter, tanggal dibuat, didesain nanti oleh siapa, kemudian disetujui, dicek siapa, judul, kemudian lembar keberapa, kertasnya A4, terus ini adalah proyek kita UKK untuk TPN tahun 2023. Ini adalah penjelasan dari gambar ya. Kemudian di sini adalah gambar 2 dimensi pada saat sudah di assembling. Kita lihat kalau sudah di assembling, kita tampilkan jarak terpanjang dia dijadikan assembling. Artinya ini nanti untuk memenuhi kebutuhan sampai memakan tempat berapa kalau dia itu ditempatkan di ruangan. Jadi itu perlu kita perhatikan juga. Ternyata pada saat sudah dirakit, jarak terpanjang yang bisa dicapai adalah 194 ya, walaupun di sini kalau dirakit ini 100, begitu sudah dirakit jadi 194. Kemudian dengan tinggi kalau tadi 60, di sini totalnya 61, kena yang di sini nih. Ini terutama yang paling penting jaraknya ini ya. Oke, ini adalah gambar kerjanya. Bagaimana kita mengerjakan di Inventor? Mari kita coba mengerjakan. Tentu saja hal pertama kali yang harus kita laksanakan adalah punya aplikasinya, yaitu Inventor. Yang kita pakai di sini adalah Inventor tahun 2015. Oke, kita buka, tampilannya nanti seperti ini. Di sini ada new, kemudian assembling sama drawingnya. Kemudian recently use ini adalah yang terakhir kita kerjakan ya. Pertama kali kita harus membuat project dulu. Klik project, kemudian new, kemudian new single user project, kemudian kita next, kemudian kita kasih nama. Misalkan di sini judulnya adalah claim UKK 2023 12 TPM 3 gitu ya. Nah, ini finish. Oke. Nah, kita sudah punya ini. Kita sudah punya proyek-proyek yang lain. Jadi kalau suatu saat kalian mengerjakan proyek-proyek yang lain, kita berpindahnya cukup double klik gitu aja. Misalkan di sini double klik. Kalau kita sedang mengerjakan di sini ya double klik. Nah, biar kita aktif di sini ya. Oke, kalau sudah kita done gitu ya. Nah, berikutnya kita akan mulai membuat komponennya ya, yaitu kita new ya. New langsung aja, new. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ada untuk partnya itu standar sama sheet metal untuk membuat plat-plat ya. Ini adalah assemblingnya. Terus ini untuk menggambar, ini untuk presentasinya. Jadi IPT, IAM, IDW, IPN. Tetapi kalau kita langsung menggambar, nanti unitnya adalah inci, sehingga akan menyusahkan kita karena kita terbiasa menggunakan milimeter kan. Nah, ini kita ganti dengan metrik ya. Kita ganti dengan metrik. Dari sini kita menggambar pakai yang ini ya, membuat modelnya. Karena kita pakai mili, berarti kita pindah ke sini standar milimeter, sehingga di sini sudah jadi milimeter. Untuk materialnya masih generik umum. Nah, nanti kita rubahnya pada saat sudah menggambar. Kita rubah materialnya apa sesuai dengan contoh soal. Kalau sudah, kita pilih klik di sini, kemudian kita create. Nah, kemudian kita akan lari ke halaman tampilan layar untuk pengerjaan. Di sebelah sini adalah layar pengerjaan. Kemudian sama seperti AutoCAD 3 dimensi ya, di sini ada home. Nah, kita putar-putar nanti sini. Ini sumbu Z, sumbu X, sumbu Y gitu ya. Ini juga sama. Terus kemudian di sini adalah browsernya. Jadi nanti segala kegiatan yang kalian lakukan akan muncul di sini. Nah, nanti kalian bisa melihat, oh saya pertama bikin ini, kedua bikin ini, ketiga bikin ini, itu ada. Dan mau diperbaiki kapanpun bisa. Beda sama AutoCAD kan nggak ada ini historinya, jadi agak susah. Nah, kemudian origin ini apa? Origin ini adalah bidang. Jadi ada bidang yang kita pakai untuk menggambar atau plane asli origin. Ini ada bidang Y, Z, bidang sini, atau kita pengen menggambar di bidang X, Z di sini, atau kita menggambar di bidang X, Y. Boleh, semuanya boleh. Yang ini adalah sumbunya. Ini ada sumbu X-nya di sini, sumbu Y di sini, sumbu Z di sini. Ya, kalau kita mau menggambar pertama kali kita klik ini, sketch dulu. Start 2D sketch, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kamu mau menggambar di sini apa di sini apa di sini? Nah, jadi ini langsung muncul. Contoh kata kita akan menggambar di bidang XY, kita klik aja yang di sini, klik. Nah, nanti langsung muncul seperti ini. Plus gini ya. Ini ada titiknya adalah titik pusatnya, yaitu titik 0,0,0. X, Y, Z-nya 0,0.
Setelah ini kita bikinnya apa? Nah, karena kita pertama kali pengen membuat body misalkan, kita cek ukurannya tadi. Nah, ukuran di sini misalkan kita pengen membuat yang ini dulu. Ukurannya adalah 18 kali 18 dengan tinggi yaitu 60 kan. Nah, sekarang kita mengerjakan itu. Kita coba pakai rectangle ini. Rectangle kita klik kan, kemudian saya klik di titik pusatnya ini. Jangan sampai tidak ada di titik pusat, nanti akan menyusahkan belakangan. Ya bisa kita menggambar di mana saja, tapi nanti pada saat di assembling kita akan susah mencari sisi-sisi plane-nya ya. Jadi didisiplinkan aja. Pertama kali kita menggambar ada satu titik yang kena di ini perempatan ini ya. Kita klik di sini. Kalian boleh lari ke sini, boleh lari ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini, bebas. Misalkan kita ke sini, kalian langsung mengganti ukuran di sini bisa, atau mengganti ukuran nanti bisa. Misalkan saya ingin mengganti ukuran ini langsung 18 gitu. Pindah ke sini ya tinggal 18. Udah pakai tab gitu ya. Udah, kalau sudah kita enter. Nah, kita klik front ini, klik. Nah, dia biar ke tengah. Ini sudah jadi 18 kali 18. Kemudian kita klik finish. Nah, finish ya. Kalau sudah, misalkan ini pojokan kita klik, dia ke tengah lagi nanti. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita extrude. Tingginya berapa? 60. Kita klik. Nah, ini langsung seperti ini. Jaraknya berapa? Di sini 10, kita ganti menjadi 60. Sudah, langsung. Dia modot gitu ya. Nah, ini modot. Ya. Atau kalian boleh menggerakkan pakai panah ini. Honor ini pakai ini boleh. Ya, boleh. Kalau kalian punya angka mutlak ya langsung aja dimasukkan 60 gitu. Kalau sudah kita oke. Nah, sudah jadi. Sekarang apakah cuma kotak tok? Kan enggak. Di sini ada namanya radius. Nah, radius berarti kita makainya nih fillet. Filletnya berapa? Kita klik dulu. Filletnya 2 mm kita ganti yaitu tadi 18. Udah. Ini coba kita geser. Kemudian saya fillet di sini boleh karena sama aja ya. Misalkan di sini ya, kita klik. Nah, dia langsung jadi seperti ini. Langsung aja kita oke, udah jadi. Nah, sekarang saya pengen membuat ini lubang ulir. Lubang ulir ini jaraknya adalah 9. Kesini juga 9. M12 kali 1,5. Langsung aja kita ada namanya fasilitas hole atau lubang. Kita klik. Nah, kalau sudah di sini ada linear ya. Linear itu berarti kita mencari jaraknya secara garis sini dan sini. Nah, kalau sudah kita perhatikan, kalau dia ulir berarti kita ganti. Kalau ini kan polosan, bor polosan ya, kita ganti yang ulir yaitu di sini tab hole. Kita ganti, kita klik di sini, klik. Nah, nanti keluar di sini treat type, jenis ulirnya. Karena kita pakai ISO, kita ganti ISO, isometric profile dengan ukuran yaitu 12, ya kan? 12. Kisarnya berapa? Di sini standarnya adalah 1,75, kita ganti 1,5 sesuai dengan contoh soal. Klik. Ulirnya rata kanan, bukan rata kiri, berarti right hand. Berarti rata kanan itu kalau kalian masuk berarti ke arah kanan, kan gitu. Full depth berarti ulirnya seluruhnya ada. Ya. Kalau kita nggak dicentang, berarti ulirnya bisa jadi nggak sampai bawah. Nah, kemudian kalau ini gambarnya seperti ini, itu adalah jarak. Jaraknya adalah berapa? Karena ini tembus, berarti di sini kita klik distance, kita ganti through all. Nah, ini tembus. Karena ulirnya juga sampai ke bawah, berarti yang bagian ulir ini kita centang. Nah, jadi nanti dia diameternya adalah M12 kali 1,5 tembus, gitu ya. Kalau sudah, ini kita klik. Tempatnya di mana? Di sini. Klik. Nah, di sini. Jaraknya ke sini berapa? Klik. Nah, kita ganti angka 9. Jaraknya ke sini berapa? Kita klik juga. Klik, ganti angka 9. Oke. Kalau sudah, apply. Oke. Di sini sudah jadi ulirnya. Ya, cepat. Nah, kalau kalian lihat di sini, origin saya klik ya. Di sini pertama tadi sejarahnya kita bikin ekstrusi. Di sini ada namanya sketch. Sketchnya kita bikin ini, kemudian modelingnya kita ekstrusi. Berikutnya modeling lagi kita fillet yang di sini. Ketiga kita bikin lubang ini. Misalkan fillet ini tak hapus, delete ya dia hilang, gitu ya. Kalau hilang bagaimana? Misalkan kita mau membuat lagi ya fillet lagi, misalkan 18, taruh aja di sini, klik langsung, sudah. Pak, misalkan saya salah, filletnya bukan 18 atau panjangnya ini bukan katakanlah bukan 60. Kalian tinggal ganti aja di sini, klik kanan, kemudian edit fitur. Yang dirubah fiturnya, oh panjangnya harusnya 80 misalkan. Nah, dia model ya, oke, langsung diperbaiki. Ini sudah 80. Klik kanan, measure, kita ukur, klik di sini 80 dia. Ya, seperti itu. Nah, ini saya kembalikan ya, karena yang betul adalah 60. Kita kembalikan ke 60 lagi. Nah, itu namanya parametric modeling. Pak, saya yang salah ternyata sketnya. Yang kalian perbaiki sketnya. Di sini sketnya, klik kanan, edit sketch. Ternyata ini bukan
18, ini ternyata adalah 25 misalkan. Oke, nah ini jadi panjang. Kita klik finish cut ya, dia jadi panjang. Itu. Enaknya itu ya. Nah, oke, kita kembalikan ya, edit sketch lagi, kemudian saya kembalikan ke 18. Oke. Nah, finish sketch. Itu. Jadi ya. Kemudian setelah itu karena tadi bendanya materialnya apa tadi ya? Iron cast ya. Ini kita rubah juga. Kita di sini ada generic ya. Kita cari yaitu iron cast. Nah, ini iron cast. Kita klik. Nah, ini berarti iron cast. Warnanya apa? Apakah warnanya ini atau iron grey ini ya? Nah, ini misalkan kalian ganti ya boleh. Nanti kalian bebas membuat warna-warni, bebas ya. Jadi misalkan aja ini saya ganti light red gitu ya. Jadi nanti dia jadi merah. Oke. Kalau sudah jadi seperti ini, langkah apa yang kita lakukan yaitu kita simpan. Kita simpan pakai lambang ini, save ini, atau klik di sini, save, sama aja ya. Kita klik di sini misalkan, kita nanti ditanya, klik. Nah, namanya apa? Misalkan kita kasih nama body 1 gitu ya. Nah, kalau sudah kita simpan. Oke. Selesai. Part nomor 1 selesai. Kita bikin lagi yaitu new lagi ini. New atau klik new, ini boleh. Pokoknya yang new gitu ya. Klik new. Nah, sama standar create. Nah, start new sketch lagi, klik. Terus kemudian misalkan di sini lagi. Nah, kita bikin lagi kayak tadi. Misalkan kita akan membuat yang sebelah sini misalkan ya. Oke. Masuk ke sini. Nah, selain rectangle sini kalian juga bisa membuatnya berdasarkan titik tengah. Jadi nanti agar titik-titik tengahnya itu sama persis dengan work plane-nya. Kita pakai rectangle yang ini. Klik, berarti kita cari di sini seret gini, langsung ke tengah. Misalkan saya sembarangan saya klik. Nah, ukurannya kok belum. Nah, tinggal dimension ini. Klik dimension, klik tarik sini, klik lagi, ganti angka 18, enter. Yang di sini juga klik, tarik, klik lagi 18, enter. Nah, sama aja. Kemudian kita klik finish sketch. Oke, kalau sudah kita coba tengahkan lagi. Kemudian kita extrude, panjangnya sama tadi yaitu 60. Oke, kita oke. Tadi kan ada sama ini filletnya yaitu fillet, angkanya 18 kita ganti. Terus kemudian kita taruh di sini. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di gambar di sini ini ada chamfernya 5x45 ya. Oke, kita kembali di sini. Di sini berarti bawah sini ada chamfer. Kalian boleh ganti tampilannya, boleh seperti ini. Dihubung-hubung ini ya boleh, ini boleh, atau diputar-putar pakai ini juga bisa, diputar-putar begini ya, boleh ya. Kalau mengembalikan ya tinggal home gini aja, home. Oh ternyata home-nya seperti ini. Saya tampilannya pengennya yang kayak tadi Pak, tapi setiap ngeklik home biar selalu sama ya, berarti kita rubah sesuai keinginan kita. Nah, saya misalkan tampilannya pengennya seperti ini, ngeklik home jangan lagi berubah seperti ini, tapi tetap pengen saya adalah ngeklik home seperti ini. Nah, ini kalian masuknya di kecil ini, konteks menu ini, klik di sini ada set current view as home. Tampilkan current itu tampilan yang sekarang sebagai home ya. Ini diklik fit to view, klik. Nah, kalau kalian berubah-ubah ya, saya rubah-rubah sembarang gitu ya. Ini begitu ngeklik home, nah dia tampilannya sesuai yang kita inginkan. Itu ya. Itu tadi kurang chamfer ya. Chamfernya ini fillet, klik di sini ada chamfer. Kemudian chamfernya tadi 5x45 berarti cukup 5 gini aja. Di sini kita klik. Ini kan jelas garisnya yang sini. Yang ini garisnya sebelah sini kelihatan nggak? Yang sini kelihatan, yang sini kelihatan. Tapi kalau pengen kelihatan lagi ya ini kamu ubah ke sini. Nah, ini langsung di sini. Klik. Udah. Oke. Oke. Berarti benda yang kedua sudah jadi. Jangan lupa ini kita rubah tadi adalah iron cast. Ini misalkan merah ya kita ganti merah sama. Kita simpan lagi, namanya kita kasih judul body 2. Oke, simpan. Oke, sekarang yang ketiga ya, kita new lagi, standar milimeter, create. Nah, start lagi, kita cek dulu ukurannya adalah panjangnya 64 ya. Oke, nah sama seperti di sini. Ada cara lagi, yaitu kita pakainya bukan rectangle yang ini atau ini, kita pakai polygon. Polygon itu adalah misalkan kita akan membuat segi 6 dan sebagainya ya. Tetapi kita segi 4 aja ya, kita segi 4 aja. Klik polygon, sisinya kita ganti 4. Oke. Saya klik di sini. Nah, klik ya, sembarang misalkan ya. Panjangnya berapa? Panjangnya, nah kalau ukurannya di sini nggak bisa, berarti ukurannya yang miring dengan miring. Nah, ini ukurannya 18. Nanti semuanya mengikuti. Nah, 18. Pak kok miring? Kita luruskan horizontal atau vertikal. Kalau horizontal saya klik, ini saya buat sebagai horizontal constraint-nya. Nah, ini sudah jadi horizontal.
ini nggak perlu saya kasih ukuran, pasti 18 karena poligon pasti sisinya sama. Kita klik di sini ya. Nah ini pasti sama 18, sama, accept itu sama ini. Udah jadi. Nah kita finish CAD. Oke, saya klik ini lagi. Tadi panjangnya 64 ya. Saya ketik 64. Oke. Kemudian oke. Nah di sini udah jadi. Ingat karena tadi rencana kita mau dilas, berarti ini kita beri kampuh atau kita beri chamfer ya. Kita beri chamfer yaitu 3 ya rencananya. 3. Kemudian kita klik di sini, 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 di sana. Nah kita lihat. Nah ini kan sudah semua. Pokoknya ada garis merah tadi berarti kena semua. Kalau sudah kita oke. Kemudian jangan lupa sama tadi kita beri judul apa materialnya yaitu iron cast. Kemudian warnanya kita beri tadi light red. Oke, kita simpan. Kita kasih nama body 3. Body 3. Oke, kita simpan. Oke. Nah, untuk body-body ini nanti kita rakit minggu depan ya. Jadi pas bagian perakitan. Ini hari ini kita cukup membuat part-partnya dulu. Nah, berikutnya kita bikin part yang lain. Standar millimeter, create, kita bikin klik. Nah, sama seperti tadi klik. Nah, kita bikin ini, misalkan yang kecil dulu, anvil. Kita lihat ukurannya. Anvil ini kalian buat, misalkan kalian bikin lingkaran, kemudian bawa extrude. Nah, itu sama. Nah, ini kita coba membuat pakai metode revolve. Kita putar. Berarti nanti kita gambar separuhnya aja. Nanti kita putar. Nah, kita lihat ukurannya dulu ya. Ini lebarnya 20 ya, yang atas 12, kemudian ada sudut 45, terus kemudian tingginya 11. Nah, bagaimana membuatnya? Ini kita coba bikin pakai line ya. Klik di sini, saya tarik ke sini, saya tarik ke sini, saya bikin miring, saya bikin gini, saya taruh begini. Nah, seperti ini dulu. Nah, kemudian agar ini nanti jadi sumbu, artinya jadi sumbu itu kalau kita ngukur tuh nggak seperti ini. Kalau ini sampai sini itu kan gini, berarti saya harus ngalikan, harus bagi dulu 20 bagi 2 kan harus gitu. Nah, biar nggak seperti itu, langsung ke ukuran diameter, berarti yang ini kita jadikan sebagai sumbu. Kita klik ini. Ini adalah center line. Nah, ini nanti berubah menjadi garis putus. Sehingga pada saat saya memberi ukuran, klik dimension, saya klik di sini dan garis sumbu, dia langsung ukurannya ke diameter. Saya klik di sini langsung 20. Dan nggak usah bagi-bagi seperti itu. Nah, kemudian yang atas tadi berapa? Berarti saya nggak boleh ini sama ini nggak boleh. Berarti harus titik ini sama garis ini, yaitu adalah 12 kan? 12. Enter. Nah, kemudian di sini tadi tingginya berapa kita kan nggak tahu. Nah, berarti coba kita beri ukuran yang derajatnya dulu. Ini sama ini tadi adalah 45. Nah, tinggal tingginya tadi mintanya kan 11. Ini sampai sini baru ke 11. Nah, ini bukan gambar yang nanti muncul di drawing, bukan. Tapi ini adalah ukuran membuat sket, di mana nanti sket ini akan kita jadikan modeling. Jadi ukuranmu di sini sembarangan nggak teratur nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Kalau sudah jadi seperti ini, kita finish sket. Nah, berikutnya seperti apa? Oh, ini mau saya revolve, saya puter. Berarti perintahnya adalah revolve. Ini, klik ya. Nah, ini langsung sudah jadi, langsung diketahui. Kalau saya nggak full sudut, nah tergantung sudutnya berapa. Nah, ini tinggal putar-putar kan. Nah, itu. Kalau full berarti 360 derajat ya, full. Nah, ini kita oke. Nah, bendanya terbuat dari apa? Tadi terbuat dari ST37 atau mild steel ya. Berarti ini kita rubah dulu. Steel mild ini, mild steel. Oke. Ini Pak, saya warnanya pengen saya rubah. Oke, silakan. Misalkan kita rubah warnanya jadi hijau misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada lubang untuk tempatnya ini tadi kan. Nah, kita lihat lubangnya 10, kedalamannya 7. Nah, berarti sama kayak tadi kita membuatnya menggunakan yaitu hole ya, hole. Kalian boleh pakai ini hole. Ini hole. Kemudian karena ini lingkaran, berarti kita membuat hole itu berdasarkan bukan jarak kayak tadi, tetapi berdasarkan lingkaran, yaitu kita pilih di sini ganti konsentrik ya. Konsentrik. Kemudian kita klik di sini sembarang tempat, kemudian konsentriknya adalah ini atau ini atau ini, pokoknya yang lingkaran ya. Misalkan ini ya, diklik dia langsung ke tengah. Tinggal tadi diameternya berapa? 10 kan? 10. Tapi kan ini posisi tembus through all. Ya, padahal kita nggak tembus. Berarti through all kita ganti dengan distance. Jaraknya adalah tadi itu 7. Oke, sudah. Kita klik oke. Nah, ini sudah jadi untuk anvilnya seperti ini ya. Oke, kalau sudah jadi berarti tinggal kita simpan. Klik, kemudian kita kasih nama yaitu anvil. Udah.
kita simpan. Nah, jadi tinggal satu yaitu shaftnya ya. Kita bikin lagi new standar milimeter, kita create, kemudian sama. Nah, kita misalkan di sini juga. Sekarang kita coba bikin metode pembuatan ini tidak dengan revolve. Kalau tadi dengan revolve, ini coba kita metode extrude ya. Berarti kita bikin bunder, extrude, bunder, extrude, bunder, extrude, bunder, extrude, seperti itu. Kalau kita bikinnya pakai revolve, berarti saya cukup menggambar separuh aja model begini. Nanti tinggal saya putar. Terserah kalian nanti coba cara yang bagaimana. Ini kita contohkan pakai metode extrude. Berarti kita coba kerja dari sini dulu, diameter 20 dengan ketinggian adalah 120 dikurangi 6, 84 ya. Berarti saya circle di sini, klik, langsung 20 enter. Oke, saya finish sketch. Tinggal kemudian saya extrude. Panjangnya berapa? Panjangnya tadi adalah 120 dikurangi 84 kan. Nah, jadi kalau di Inventor kalian boleh melaksanakan perhitungan kalkulasi atau kalkulator langsung di sini tanpa kalian harus ngurangi, bagi, akar pangkat, kuadrat dan sebagainya di tempat lain kalkulator atau apa, nggak perlu, langsung dikerjakan di sini. Jadi perhitungan matematisnya langsung di sini, langsung menghasilkan nanti panjangnya ya, langsung kita oke. Nah, langsung jadi ini. Kemudian berikutnya kalau kalian ingin membuat yang berikutnya yang di sini, kita lihat tingginya 4, diameternya 10, sama, kita tinggal sketch lagi yaitu di tempat ini, klik. Saya tinggal bikin lingkaran lagi yaitu diameternya 10, enter, kemudian finish sketch, kemudian extrude yaitu 10. Maaf 4. Oke. Nah, berikutnya saya bikin lagi start sketch di sini, permukaan ini. Klik di sini, kemudian circle lagi, klik, diameternya tadi 12 ya, enter, kemudian finish sketch. Nah, di sini kan ada sketchnya yang biru ini ya. Tinggal kita extrude, yang kita extrude jangan yang cuma ini, kan bolong sama ini juga. Nah, itu. Terus kemudian panjangnya berapa tadi? Panjangnya adalah 84. Berarti 84 dikurangi 4 dikurangi 8 ya. Nah, panjangnya adalah 84 dikurangi 4 ditambah 8. Nah, begini kan operasi matematikanya. Kalau sudah kita oke. Nah, jadi terus berikutnya start sketch lagi, bikin yang di sini. Diameternya berapa tadi ya? Klik 10 ya kalau nggak salah. Diameter 10. Oh maaf, nggak pas. Kita ulangi. Circle dipas kayak ini. Terus diameternya 10. Oke. Nah, di sini kita extrude sepanjang ke 8. Gini ya. Oke, kita cek lagi ukurannya, diameter 10, 8. Oke. Di sini ada lambang C1. Artinya apa? Berarti di permukaan ini diminta untuk chamfer 1 mili gitu ya. Nah, oke, kita chamfer aja sama seperti tadi, chamfer mintanya 1. Oke, yaitu yang ini. Nah, sama yang ini. Yang ini ya. Oke, langsung aja oke. Ini sudah jadi. Nah, ini kan belum ada ulirnya. Sekarang kita buat ulir. Ulirnya mintanya berapa? Kita lihat ulirnya mintanya M12 kali 1,5. Berarti kita ke sini, kita lari ke ulir. Kita hole, ada treat di sini ya. Nah, di sini ada treat. Kemudian kita klik mana yang akan dibuat permukaannya ulir, kita klik di sini. Kemudian full length, berarti semuanya ada ulirnya. Kalau lengthnya ini dicentangnya dihilangi, berarti tergantung berapa ulirnya. Full apa enggak? Kalau full ya ini dicentang aja ini. Oke. Kemudian spesifikasi unsimetri kita rubah jadi isometric profile M12 kali 1,75, kita ganti 1,5 dengan right hand. Ini udah oke. Ini udah jadi. Kalau sudah, jangan lupa kita rubah lagi menjadi steel mile ya. Steel mile. Kemudian semi polishnya, misalkan saya pengen warnanya ini sky. Nah, ini ya misalkan. Oke, kita simpan. Namanya adalah shaft. Oke, kita simpan. Nah, kalau kita lihat kita sudah berhasil membuat shaft, anvil, body 3, body 2, body 1. Ada 5 part yang sudah kita buat. Nanti minggu depan akan kita assembling. Sampai di sini kalian nanti coba dulu ya. Oke, silakan. Untuk gambar kerjanya sudah Pak Ilu kirim ke BCADD ya. BCADD. Silakan dicoba.